Halo teman-teman, kita balik lagi di channel Pojok Kelas. Hari ini kita akan membahas tentang teks narasi sejarah. Dari tema 7 Mupel Bahasa Indonesia, kelas 5 SD, selamat belajar. Apa yang kalian ketahui tentang teks narasi? Teks narasi adalah teks yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian secara beruntun dan mendetail dari awal, tengah, hingga akhir dengan urutan waktu atau kronologis. Teks narasi dapat kita bagi menjadi dua, yaitu teks narasi fiksi dan teks narasi non-fiksi. Karena kita sedang membahas tentang teks narasi sejarah, maka teks narasi sejarah masuk dalam teks narasi non-fiksi. Sejarah merupakan suatu peristiwa yang telah terjadi pada masa lalu dan dapat diketahui melalui peninggalan pada masa peristiwa yang terjadi. Sebagai buktinya, jadi kalau kita gabungkan, teks narasi sejarah merupakan teks narasi yang mengungkap peristiwa-peristiwa secara kronologis atau sesuai dengan urutan waktunya. Apakah sekarang teman-teman sudah memahami apa itu teks narasi sejarah? Berikut contoh teks narasi sejarah. Peristiwa kedatangan bangsa Barat. Mulai akhir abad 15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudra. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Berikut ialah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521, kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Jadi, teks ini merupakan teks narasi sejarah karena menceritakan peristiwa pada masa lampau secara urut. Teks ini dimulai dari pembukaan, kemudian urutan waktu pertama kali bangsa Eropa yang masuk ke Indonesia yaitu Portugis, kemudian disusul oleh Spanyol, lalu disusul oleh bangsa Inggris dan juga bangsa Belanda. Jadi urut ya teman-teman. Di dalam teks narasi sejarah ini, setelah kita membacanya dengan seksama, lalu kita akan membuat sebuah peta konsep untuk mengambil bagian penting atau informasi penting dari teks narasi tersebut dalam sebuah bagan. Peta konsep merupakan gambar yang memaparkan struktur konsep. Struktur konsep merupakan keterkaitan antar konsep yang saling berhubungan. Apa itu konsep? Konsep adalah gagasan yang menjelaskan sebuah peristiwa ataupun benda agar mudah dipahami. Jadi, peta konsep ini merupakan gagasan yang saling berkaitan satu sama lain. Tujuan kita dalam membuat peta konsep adalah untuk memudahkan kita dalam mengembangkan gagasan ketika menyampaikan kembali isi teks, baik secara tertulis maupun secara lisan. Peta konsep ini merupakan ringkasan dari sebuah teks yang dibuat dalam bentuk bagan-bagan yang saling berkaitan satu sama lain. Dalam kita membuat peta konsep, maka kita akan mengambil beberapa informasi berdasarkan 5W dan 1H, yaitu apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Melalui pertanyaan 5W dan 1H ini, maka akan terkumpul beberapa informasi penting yang nantinya akan dibuat dalam sebuah peta konsep. Mari kita membuat peta konsep berdasarkan bacaan berikut. Peristiwa kedatangan bangsa Barat. Mulai akhir abad 15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudra. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka
pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya ialah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Faktor-faktor pendorong penjelajahan samudra antara lain sebagai berikut. Pertama, adanya keinginan mencari kekayaan atau gold. Yang kedua, adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel. Yang ketiga, adanya keinginan mencari kejayaan atau glory. Yang keempat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari bacaan tadi, kita ambil beberapa pertanyaan dan kita buat jadi peta konsep seperti pada gambar. Bentuk peta konsepnya dapat kalian sesuaikan dengan selera kalian, namun harus saling atau masih berkaitan satu sama lain. Beberapa pertanyaan yang di sana antara lain adalah 1. Siapa yang dimaksud dengan bangsa Barat? Bangsa Barat itu adalah bangsa Eropa. 2. Apa faktor yang melatar belakangi bangsa Barat melakukan penjajahan di Indonesia? Karena Indonesia mempunyai rempah-rempah yang berlimpah dan mereka ingin menguasainya. Ketiga, kapan bangsa Barat mulai melakukan penjelajahan samudra? Kapan bangsa Barat mulai melakukan penjelajahan samudra? Bangsa Barat melakukan penjelajahan samudra mulai akhir abad 15. Keempat, di mana bangsa Barat pertama kali mendarat di Indonesia? 5. Mengapa bangsa Barat melakukan penjelajahan samudra? Mereka melakukan penjelajahan samudra karena ada keinginan mencari kekayaan, menyebarkan agama, mencari kejayaan, dan untuk perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Bagaimana kondisi rakyat yang mengalami penjajahan? Rakyat yang mengalami penjajahan, maka mereka akan hidup sengsara. Beberapa contoh peta konsep yang kalian dapat buat dengan variasi yang lain sebagai berikut. Sampai di sini dulu untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa dan tetap jaga kesehatan. Ingat 4M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Sampai jumpa. Bye.